Shalom, puji Shalom. Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Berjumpa lagi kita di Efratawi Jesus dalam kebaikan Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini kembali lagi kita mau memberi waktu kita untuk Tuhan yang terbaik, karena Dialah yang mengenal kita. Kita juga mau belajar mengenal Dia. Amin. Dia yang sudah selalu memberi yang terbaik buat kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Tiba saatnya kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian, dan kami juga mau diberkati oleh Tuhan lewat firman Allah yang akan kami dengar, menjadi kekuatan, menjadi sumber dalam kehidupan kami untuk kami tetap bisa melangkah dalam kehidupan ini. Ajar kami mengenal-Mu Tuhan, karena kami rindu mau terus dekat dengan Tuhan. Pimpin dari awal sampai selesai. Berkati, urapi kami semua yang melayani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu,
firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi, kuduskan supaya apa menjadi isi hati Tuhan disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Di malam ini kita ada sebagaimana kita ada, semua berkat kemurahan Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, siapa di sini yang punya teman dekat, sahabat dekat yang istilahnya setiap hari ada bersama-sama dengan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, simpan dulu ya jawabannya. Dan tema saya di malam hari ini adalah mengenal Tuhan secara pribadi. Berbicara tentang mengenal Tuhan secara pribadi tidaklah sekedar hanya tahu, tetapi betul-betul mengenal. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini banyak orang percaya yang hanya tahu tentang Tuhan, tetapi tidak mengenal betul siapa pribadi Yesus. Tidak bisa dipungkiri, hal ini pun yang sementara dialami oleh orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang Kristen, orang yang percaya, kalau ditanya, siapa sih Yesus? Pasti jawabannya, oh Yesus ini Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang kita sembah. Bahkan saudara-saudara, orang Kristen saja kalau ditanya, siapa sih Allah yang orang Kristen sembah itu? Bahkan orang yang di seberang sana bisa menjawab. Tetapi yang sebenarnya kenapa banyak orang Kristen ketika ditanya, siapa Yesus itu yang sebenarnya? Banyak orang Kristen hanya diam. Bahkan sangat sedikit orang Kristen yang tahu betul-betul siapa pribadi Yesus itu. Kenapa saudara-saudara saya katakan demikian? Karena tidak ada hubungan yang baik antara pribadi dengan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini kita mau menggali bagaimana sebenarnya mengenal Tuhan secara pribadi. Seperti yang saya katakan tadi di awal, siapa di antara kita yang punya sahabat? Saudara, kita nggak akan sebut seseorang itu sahabat kalau kita hanya sekedar tahu. Kita nggak akan sebut seseorang itu sahabat kalau kita hanya baca riwayat kehidupannya, biografinya, terus kita bisa bilang, oh dia sahabat saya. Nggak bisa. Tetapi kalau yang namanya sahabat adalah mengetahui sisi baiknya, sisi tidak baiknya, dan bahkan hari-hari rasanya nggak mau pisah deh. Itu yang namanya sahabat. Saudara, saya punya satu contoh. Misalnya ya, kalau ditanya, siapa sih Cicilian Bu Agem? Pasti orang bisa menjawab, oh Cicilian itu, Bu Agem itu seperti apa? Oh dia badan kecil, rambut pendek, kalau dari kejauhan langsung nampak alisnya. Nah, contoh ya, contoh yang seperti itu dari yang namanya istilahnya tahu. Tetapi kalau ditanya, siapa yang bagaimana kepribadian Cicilian? Bagaimana kepribadian Bu Agem? Pasti sedikit yang menjawab. Mungkin cuman Bapak Wakil Gembala, Kak Jewo, atau seisi pastori. Kalau ditanya seperti apa Cicilian, nah Cicilian ini, oh kalau dia lagi marah pasti diam. Kalau lagi senang-senangnya, aduh gimana ya, nyanyi-nyanyi gitu. Kalau lagi di dapur pokoknya perfect lah. Gak boleh ada yang salah taruh, pasti Cicilian langsung, saya pindahin ini, pindahin itu. Jadi seperti itu, perbedaannya orang yang sekedar hanya tahu dan orang yang mengenal betul. Saya juga punya satu contoh, saya punya sahabat, dia tempat berbagi, tempat mengeluh, ya iya bisa jadi. Tapi di sini saya melihat bahwa yang benar-benar sahabat bukan hanya sekedar tahu tentang kepribadian, tetapi adalah bagaimana bisa
merasakan apa yang dirasakan. Saya kalau lagi curhat sama teman saya, apalagi kan di WA, karena jauh jadi cuman curhat-curhat di WA, kadang kirim emoticon sedih. Kalau saya lagi sedih, di situ saya bisa merasakan bahwa ketika saya sedih, mereka pun turut merasakan itu. Jadi berbicara soal mengenal adalah bukan sekedar hanya tahu, tetapi merasakan apa yang dirasakan, tahu baik buruknya seseorang itu. Namun di malam hari ini kita mau belajar tentang mengenal Yesus secara pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita lebih dalam lagi, mari langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Ayub 42 ayatnya yang kelima. Sekali lagi Ayub 42 ayatnya yang kelima. Saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Pasti ketika kita membaca ayat ini langsung terlintas di pikiran kita, oh pasti pembahasannya Ayub. Ya, benar sekali. Pembahasan kita adalah Ayub. Kenapa temanya mengenal betul siapa pribadi Yesus dan kita angkat adalah tokoh Alkitab Ayub. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Ayub ini adalah seorang yang dicatat dalam Alkitab yang jujur, yang saleh, yang istilahnya takut akan Tuhan lah. Tetapi sampai Ayub 42 ayatnya yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Kenapa Ayub bisa mengatakan hal ini? Kita tahu bahwa ketika bicara soal Ayub bukan hanya bicara soal kesalehannya, kejujurannya, tetapi bicara soal Ayub pasti yang terlintas bagaimana dia dengan kesabarannya. Ketika Tuhan mengizinkan segala cobaan, segala tantangan, dia boleh tetap kuat berada pada posisi-posisi yang seperti itu. Bahkan ketika istrinya berkata, kutuki Tuhan Allahmu. Tetapi Ayub tidak melakukan hal itu. Disitulah saya percaya bahwa titik di mana Ayub percaya betul bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang tidak akan meninggalkan dia. Mengenal Yesus secara pribadi yang sebenarnya di sini adalah merasakan kehadiran Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Orang kalau sudah merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan pribadinya, pasti dia akan merasakan kehebatannya Tuhan. Merasakan kuasanya Tuhan. Itu adalah perihal yang sungguh luar biasa untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan mau supaya kita orang percaya adalah orang-orang yang mau mengenal Tuhan secara pribadi. Sama seperti halnya yang Ayub alami. Kenapa Tuhan izinkan dia mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang sakit? Karena disinilah titik di mana Tuhan mau supaya dia mengenal Tuhan secara pribadi. Makanya ayat tadi mengatakan bahwa hanya dari kata orang saja. Dahulu hanya dari kata orang saja. Berarti sebelum-sebelumnya ini Ayub belum mengenal betul siapa pribadi Tuhan. Siapa Yesus, siapa Allah yang dia sembah. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan izinkan segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan Ayub sebenarnya. Supaya Ayub mengenal betul siapa pribadinya. Dilihat dari apa? Ketika Ayub harus kehilangan banyak hal. Kehilangan keluarganya, kehilangan hartanya, kehilangan teman-temannya. Bukankah itu suatu hal yang menyakitkan? Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan Ayub membuat Ayub berkata bahwa sesungguhnya memang hanya Tuhan yang setia. Memang hanya Tuhan yang menolong kehidupannya. Dan dari hal ini ketika dia mengetahui bahwa hanya Tuhan yang setia, hanya Tuhan yang menolong, semakinlah dia mengenal siapa pribadi Yesus. Dia bukan hanya mampu berkata Yesus raja di atas segala raja, tetapi dia mampu berkata Yesus adalah Allah yang setia, Allah yang sanggup menolong kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
Terkadang dalam kehidupan kita orang percaya, sekalipun ya kita sudah istilahnya melayani, kita sudah istilahnya setia kepada Tuhan, tiap ada persekutuan ibadah kita hadir, tetapi itu bukan suatu jaminan untuk kita bisa mengatakan bahwa saya betul-betul mengenal pribadi Yesus. Saya betul-betul sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan saya. Tetapi di malam hari ini adalah orang yang betul-betul mengenal Yesus adalah orang-orang yang senantiasa mau mengalami Tuhan atas kehidupannya. Ayub mengalami hal-hal yang demikian. Dia mengalami kemahakuasaan Tuhan, dia mengalami pertolongan Tuhan, dan disitulah titik di mana dia semakin mengerti bahwa hanya Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang dia pikirkan dan doakan. Dan pertanyaannya bagi kita, mengapa ada banyak orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan tetapi tidak mengenal betul akan pribadinya? Poin yang pertama yang saya catat di sini adalah orang-orang yang istilahnya tidak mengenal betul akan pribadinya adalah orang-orang yang suka mengeluh. Kenapa saya katakan orang-orang yang suka mengeluh? Dilihat dari cerita Ayub ini. Adakah kita menemukan dalam Alkitab Ayub mengeluh bahwa Tuhan kok seperti ini, Tuhan kok seperti ini. Bahkan ketika istrinya menyuruh dia untuk kutuki saja Tuhan Allahmu telah meninggalkan kamu. Ada nggak satu kalimat yang membuat Ayub mengutuki Tuhan, Ayub mengata-ngatai Tuhan, Ayub istilahnya mengeluh sama Tuhan? Ada nggak? Saya percaya bahwa satu hal yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Ayub ketika dia tidak mengeluh. Lawan kata dari mengeluh adalah bersyukur. Bersyukur. Ayub melakukan hal ini. Dia tidak mengeluh dan dia bersyukur untuk segala sesuatu, bahkan hal-hal yang menyakitkan terjadi atas kehidupannya. Mungkin saudara ada di posisi-posisi yang sepertinya mengeluh sama Tuhan untuk apa yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Masalah dikit Tuhan, berat banget, Tuhan gak mampu, Tuhan gak sanggup. Padahal sebenarnya titik di mana Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi atas kehidupan kita supaya kita betul-betul mengenal akan pribadinya. Di dalam kelemahan kita nyatalah kemahakuasaan Tuhan yang jauh lebih besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, banyak orang yang mengeluh karena banyaknya masalah yang dihadapi. Dan itu tidak bisa dipungkiri, itu yang terjadi pada orang-orang percaya. Orang-orang Kristen, orang-orang yang setia. Pelayanan dari hal-hal yang kecil, istilahnya kadang, kenapa harus saya lagi? Kenapa harus saya lagi? Akhirnya tidak mensyukuri setiap kepercayaan yang Tuhan taruh atas kehidupan seseorang itu. Dan Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang suka mengeluh. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri kita orang-orang percaya sering mengalami hal ini. Tapi firman Tuhan di malam hari ini mengajarkan kepada kita supaya untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi dengan kita tidak mengeluh dan memperbanyak untuk bersyukur. Ketika kita memperbanyak bersyukur atas kehidupan kita, atas apa yang Tuhan taruh, bahkan dalam hal sekecil apapun, pasti kita akan melihat perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib. Dan perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib itu yang akan membawa kita mengenal betul-betul siapa pribadi Yesus. Dan yang kedua yang saya catat di sini, kenapa sih orang-orang percaya sulit untuk mengenal betul siapa pribadi Yesus? Karena tidak sabaran. Diproses sedikit mengeluh, diproses sedikit mundur, diproses sedikit malah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak sabaran pada apa yang sementara Tuhan izinkan terjadi. Ayub dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi, Ayub gak pernah mengeluh, Ayub tetap sabar menanti janji Tuhan. Yang dia percaya Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang tidak mengecewakan dia. Namun
saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita menyadari bahwa sebenarnya ketika kita menjadi orang yang tidak sabaran, kita akan menghalang bagaimana kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Mungkin Tuhan bilang, tunggu bentar ya. Tapi karena rasa ingin tahu, rasa ingin kayak keburu-buru dikejar-kejar sesuatu, itu yang membuat kita seringkali nggak sabaran menunggu apa yang Tuhan janjikan atas kehidupan kita. Menunggu waktu Tuhan, menunggu berkat Tuhan. Dan akhirnya yang terjadi adalah di poin yang ketiga ini. Kenapa orang-orang tidak mengenal Tuhan secara pribadi? Karena menjauh dari Tuhan. Yang awalnya mengeluh, yang awalnya tidak sabaran, akhirnya mengakibatkan jauh dari hadapan Tuhan. Dan ini yang berbahaya. Orang kalau sudah jauh dari hadapan Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa sudah nggak takut buat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Sudah nggak takut kehilangan sesuatu yang istilahnya Tuhan sudah percayakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, poin yang pertama dan yang kedua membuat kita untuk senantiasa semakin banyak bersyukur, semakin sabar dalam proses. Saya pun seringkali mengalami akan hal itu. Kadang Tuhan gak mampu, Tuhan berat. Tetapi seringkali yang muncul dalam pikiran saya, dalam hati saya cuman percaya satu hal. Kalau Tuhan izinkan saya masih ada, saya pun alami ini, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Amin. Begitupun dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, ketika kita istilahnya mengalami hal-hal yang sakit, hal-hal yang sulit, kalau Tuhan masih izinkan terjadi, sebenarnya Tuhan mau proses kehidupan kita untuk semakin mengenal siapa pribadi Yesus. Poin yang ketiga yang menarik adalah ketika orang yang sudah istilahnya tidak mengenal betul-betul siapa Tuhan, dia mulai jauh daripada Tuhan. Dan orang yang mulai jauh daripada Tuhan, orang-orang yang senantiasa tidak mau mengalami Tuhan, orang-orang yang senantiasa mau jauh dari Tuhan, orang-orang yang senantiasa sekalipun berbuat dosa keji gak akan merasa bersalah. Karena jauh dari Tuhan. Karena tidak mengenal betul siapa Tuhan. Tetapi kalau dia sudah mengenal siapa pribadi Yesus, siapa Tuhan, sekalipun sakit dia akan tetap bertahan. Sekalipun sepertinya waktunya sangat lama, dia akan tetap sabar. Sekalipun rasanya berat, dia tidak akan mengeluh. Karena yang dia tahu, pribadi yang dia sembah adalah pribadi yang luar biasa. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengenal betul, bahkan merasakan kehadiran Tuhan atas kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita mau mengenal betul-betul siapa pribadi Tuhan, bukan sedikit tantangan yang akan kita alami, cobaan yang akan kita hadapi. Tetapi yang menjadi jaminan bagi orang percaya, bagi orang-orang yang betul-betul dekat Tuhan adalah senantiasa semakin mengenal betul akan pribadinya. Kenapa? Karena di balik pengenalan kita yang benar, pengenalan kita yang betul-betul akan Tuhan, ada berkat-berkat yang luar biasa yang akan Tuhan taruh atas kehidupan kita. Dilihat dari cerita Ayub. Ayub Tuhan izinkan sakit, biar dalam kesakitannya dia mengenal Yesus sebagai penyembuh. Ayub diizinkan Tuhan mengalami yang namanya kehilangan keluarga, kehilangan harta, supaya di balik itu Ayub mengenal betul bahwa hanya Yesus pribadi yang setia. Ada nggak teman Ayub yang saat itu yang datang kepada Ayub terus tetap menemani Ayub? Bahkan istrinya saja meninggalkan dia. Tetapi di balik itu dia tahu bahwa hanya Yesus pribadi yang setia. Hanya Yesus yang benar-benar ada bersama dengan dia. Saat orang-orang meninggalkan dia, saat orang-orang di sekelilingnya istilahnya menyepelekan dia, tetapi yang dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah bukan hanya sekedar Tuhan yang tahu tentang pribadinya, tetapi Tuhan yang betul-betul tahu apa yang
yang akan Tuhan rancangkan, yang akan Tuhan nyatakan atas kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terkadang kita pun harus mengalami apa yang Ayub alami dalam kehidupannya. Mungkin jemaat Tuhan berkata, saya yang sementara alami ini, kehilangan banyak hal, harus mengorbankan banyak hal, harus hadapi masalah yang berat. Namun sebenarnya inilah kekuatan orang percaya. Ketika kita betul-betul melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Ketika kita betul-betul dengan sabar, ketika kita betul-betul bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan, kita mengenal pribadi Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengenal betul siapa pribadi Tuhan. Dan itu yang akan membawa kita melihat hal-hal yang ajaib terjadi atas kehidupan kita. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita membuat kita mengenal betul siapa pribadinya. Siapa Yesus, siapa Tuhan yang kita sembah. Seperti Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mengenal Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Kalau Ayub boleh mengatakan hal itu dengan proses yang sangat luar biasa, saya percaya kita pun mampu berkata hal yang demikian ketika kita sudah juga diproses oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar diproses terus istilahnya melihat hal-hal yang ajaib. Tapi dilihat lagi kembali. Dalam proses itu mau bertahan atau tidak. Dalam proses itu mau sabar atau tidak. Dalam proses itu mau bersyukur atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kalau kita mau mengenal betul siapa pribadinya, sekalipun sakit, kita tetap tahu kepada siapa kita harus meminta pertolongan. Ayub ketika mengalami hal itu, dia semakin tahu kepada siapa dia berharap, semakin tahu kepada siapa dia meminta pertolongan. Begitupun juga dengan kita. Ketika kita semakin tahu kepada siapa kita meminta pertolongan, kepada siapa kita istilahnya meminta jawaban, disitulah titik di mana kita akan mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan hanya sahabat kita yang mengenal kita, baik buruknya kita, apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka. Tetapi Tuhan yang menciptakan kita, Dia yang lebih tahu akan pribadi kita. Bukan hanya Tuhan yang tahu pribadi kita, tetapi biarlah kita kenal betul siapa pribadinya. Dan saya percaya ketika kita mengenal betul pribadinya, kita akan melihat hal-hal yang ajaib terjadi atas kehidupan kita. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan di malam hari ini. Sekalipun kita mengalami yang namanya kehilangan sesuatu yang berharga, tetapi tetap percaya Tuhan yang akan istilahnya menolong kehidupan kita. Sekalipun kita istilahnya mengalami sakit yang berat jasmani maupun fisik, tetapi kita percaya Tuhan yang akan sembuhkan kita. Dalam kekurangan kita, dalam kelemahan kita, nyatalah kemuliaan Tuhan. Bahkan dalam masalah kita sepertinya tidak ada jalan keluar, di situ Tuhan hadir. Dan kehadiran Tuhan yang akan membawa kita mengenal betul siapa pribadinya. Amin firman Tuhan. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita mau belajar supaya tidak hanya kita yang dikenal Tuhan, tapi kita mau juga mengenal Dia secara pribadi, Bapak Ibu Saudara ya. Supaya makin hari kita makin melekat dan kita makin mantap untuk mengiring Tuhan seumur hidup kita. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku kuserahkan padamu.
Kami mau terus menjadi bejana yang indah di pemandangan Tuhan, Haleluya. yang terus dibentuk sehingga kami menjadi bejana yang berharga dan berkenan di hadapan Terima Tuhan. kasih. Dengan kami hidup selalu melekat dan semakin mengenal akan Engkau ya Tuhan, Iya. semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Kami mau terus menyenangkan akan hati Tuhan dengan kami mengenal isi hati Tuhan, sehingga di dalam setiap langkah-langkah kami, dalam setiap keputusan-keputusan kami, semuanya itu pun berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar saat malam hari ini, membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih teguh lagi di dalam Engkau Tuhan. Ya Yesus. Dan kami mau melakukan setiap firman Tuhan untuk kami semakin mengenal Tuhan. Di dalam setiap cara hidup kami, dalam setiap sikap kami ya Tuhan, kami mau semuanya itu menyenangkan akan hati Tuhan. Kami tahu bersama dengan Tuhan, kami pun dapat melihat setiap perkara-perkara besar dan ajaib terjadi. Oleh karena itu, kami tahu dengan siapa kami berharap, dengan siapa kami bersandar, dan hanya Engkaulah yang menjadi satu-satunya sumber segalanya di dalam kehidupan kami, yang akan tetap terus kami pegang sampai akhir kehidupan kami di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya semua umat-umat Tuhan diberkati oleh Engkau saat malam hari ini. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berbeban berat, Tuhan angkat dan ganti dengan kelegaan. Tuhan berikan sukacita yang baru. Bahkan mereka yang mengalami kelemahan karena mengalami sakit, saat ini Tuhan jamah, Tuhan bekerja dan Tuhan memulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa kesembuhan bagi mereka yang mengalami sakit, siapapun itu. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu siapapun mereka yang mereka alami, sakit yang mereka alami saat ini, mulai anak-anak, orang tua, bahkan sampai para lansia pun, semua yang mengalami sakit, semua bahkan di dalam seluruh organ-organ tubuh mereka, anggota tubuh mereka yang saat ini mengalami sakit, semuanya Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami persoalan, mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan jawaban, karena hanya Engkaulah satu-satunya jawaban di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami mau terus berharap hanya kepada Engkau. Memberkati terus pekerjaan Tuhan, GBD Efrata, begitu juga di GBD Efrata Luwuk, semuanya diberkati. Bapak Ibu Gembala pun diberkati oleh Engkau. Setiap umat-umat Tuhan pun diberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Dan kami percaya kekuatan dan kesehatan itu pun akan terus kami pakai untuk kami memuliakan, meninggikan akan nama Tuhan, menyenangkan akan hati Tuhan, untuk kami lebih mengenal akan Tuhan. Dan kami mau terus melakukan yang menjadi kesenangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur buat program Efrata with Jesus yang saat ini sudah memberkati kami semua. Dan kami akan mengakhiri ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.